Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di bulan penuh keberkahan, bulan yang selalu kita rindukan setiap tahunnya, yaitu bulan Ramadan. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk menikmati dan melaksanakan ibadah di bulan suci ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat religi, selamat datang di podcast Kemangi, Kabar Kemenak Pati. Saya Ati Mufida, senang sekali bisa menyapa pemirsa podcast Kemangi sekalian dalam episode spesial Ramadan. Pada episode spesial Ramadan kali ini, kita akan berbincang dan mengulas terkait topik yang sangat istimewa, yaitu keagungan Ramadan. Tentu dengan narasumber yang istimewa pula yang saat ini sudah hadir bersama saya di sini. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Bapak Haji Ahmad Saiku, SAG MPD. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah, senang sekali Bapak bisa hadir di podcast Kemangi. Mengawali obrolan kita pada episode spesial Ramadan kali ini, Bapak, terkait Ramadan itu, bulan Ramadan itu adalah bulan yang luar biasa, sangat luar biasa bagi saya tentunya. Tentunya karena tidak semua umat muslim diberi kesempatan untuk bertemu dengannya. Tentunya kita harus mensyukuri bulan ini ya Bapaknya. Dan ini mohon arahan nih Bapak, mohon arahan bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat dipertemukannya dengan bulan Ramadan ini. Iya. Terima kasih Mbak Ati. Jadi pertemuan kita sebagai orang muslim dengan bulan Ramadan ini adalah satu pertemuan, merupakan satu nikmat yang luar biasa bila dibanding dengan sesuatu apapun. Karena apa? Karena dalam bulan Ramadan ini banyak sekali hikmah, banyak sekali keagungannya. Oleh karenanya ini harus kita syukuri pertama karena kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Yang pertama syukur berarti ya Bapak ya. Betul, harus kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Selanjutnya, bagaimana apa yang harus kita lakukan ini Bapak, khususnya bagi pemirsa Kemangi untuk mendapatkan keberkahan yang maksimal di bulan Ramadan ini? Mohon arahannya juga ini Bapak. Ya. Jadi begini, kita sebagai umat Islam memang diperintahkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Seperti dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi siam di sini kita maknai tidak hanya menahan lapar, dahaga, berhubungan sebagai suami istri, tidak hanya itu. Tapi harapan kami semuanya bahwasanya agar puasa ini dapat kita peroleh keberkahannya, maka puasa itu memang tidak hanya sekedar itu, tapi yang lebih dari itu adalah bagaimana kita bisa membuat siam ini menjadi saum. Menjadi saum. Saum itu artinya kita juga harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang memang dilarang oleh agama. Sebagai contoh, kita selalu gosip, kita selalu agak susah ini kayaknya Pak. Ini kan semua orang pasti termasuk saya Pak. Ini memang harus kita hindari, kita tahan gosip itu. Ya, jadi di bulan Ramadan ini saya ambil contoh Mbak. Di depan kita ini ada minuman air putih ya, minuman air putih gitu ya. Tapi apakah kalau siang itu Mbak Ati minum? Tidak Bapak. Enggak kan? Enggak kan? Itu kita tahan ya. Walaupun air putih itu halal ya, menyehatkan, tapi karena itu di siang hari maka itu tidak akan kita minum. Larangan ya Bapak ya. Artinya apa? Ya, di bulan puasa ini harapan kita bersama bahwasanya hal-hal yang
halal saja mampu kita cegah, apalagi yang Haram, haram Pak. gitu kan. Nah, kita mulai dari situ, Mbak. Ini adalah merupakan satu refleksi kita untuk bersyukur, yaitu dengan cara bagaimana kita itu betul-betul memelihara puasa kita, Mengendalikan diri Iya, ya Bapak, mengendalikan ya. diri itu. Harus membentengi diri Iya. kita ya. Betul. Baik Bapak, kemudian terkait kita nih teman-teman ASN nih, walaupun di bulan Ramadan ini kita kan harus tetap melaksanakan tupoksi, melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai ASN walaupun kita sedang berpuasa. Bagaimana nih Bapak? Mohon arahannya kembali nih Bapak. Iya. Supaya kita sebagai ASN, terutama khususnya ASN Kementerian Agama Kabupaten Pati, agar di bulan Ramadan ini tetap produktif, tetap semangat untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Jadi begini ya, di bulan Ramadan ini memang tidak ada alasan untuk menurunkan etos kerja kita. Down gitu ya Pak ya. Gitu. Mungkin dengan alasan ini karena puasa maka kerjanya seenaknya itu Iya nggak kan, boleh terjadi itu. ada pengajian tuh Pak, kalau puasa tidur apapun itu ada pahalanya. Iya. Makanya kalau bermalas-malasan juga mungkin mereka bilang ada pahalanya. Ada yang sebagian bilang gitu ya Bapak. Nggak boleh ya Bapak Nggak ya. boleh. Justru malah itu harus kita balikkan. Tidur saja dapat pahala, apalagi kalau Kita melaksanakan tugas ya Pak ya. Betul, Pak. Iya. Mungkin 2 kali lipat atau berkali-kali Iya. lipat gitu ya Pak ya. Jadi Pahalanya. tujuan puasa itu kan memang la'allakum tattaqun ya. Kita menjadi orang yang bertakwa. Sementara yang namanya takwa itu adalah segala macam kebaikan. Itulah namanya takwa. Termasuk dalam hal ini adalah peningkatan kualitas kerja di Kementerian Agama. Jadi melaksanakan pekerjaan dengan baik itu termasuk dalam kategori takwa. Oleh karenanya ini tidak boleh jadi satu sebab ini puasa maka kerja saya seenaknya itu tidak boleh terjadi. Santai gitu ya Iya. Pak ya. Walaupun puasa tetap harus produktif, Iya. malah melebihi di hari-hari Betul, sebelum betul. puasa ya Bapak. Iya. Kemudian Mbak Ti, saya juga mengajak teman-teman semuanya gitu, untuk tidak melepaskan kemuliaan keagungan bulan Ramadan ini. Ya, salah satu yang menjadi bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan ampunan itu ya. Bulan ampunan kita ini adalah sebagai manusia biasa Mbak. Tak luput dari Iya, dosa ya Pak tidak ya. luput dari dosa. Dan salah Kami dan tidak khilaf. malaikat. Iya. Ya. Akan tetapi kami itu juga tidak setan itu ya. Jadi tidak malaikat itu artinya kita juga tidak menjadi Pernah melakukan Iya. kesalahan Iya, gitu ya pasti Pak. pernah Pasti gitu ya, gitu ya. pasti- Nggak ada pasti yang pernah enggak gitu gitu ya. ya Pak. Maka dari itu akan merugi kalau kita itu tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini yang penuh dengan ampunan itu ya. Jadi seakan-akan Allah itu berkata pada kita itu ya, hai saiku gitu ya. Ya. Seakan-akan berkata pada hai saiku, 11 bulan Anda meninggalkan saya, 11 bulan Anda melupakan saya, 11 bulan maksiat. Tapi namanya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih besar. Maka kita tidak boleh untuk berputus asa. Terkadang itu sehari-hari kita selalu menipu, kita selalu ngomong tidak benar ya dan lain sebagainya. Intinya itu kita juga selalu melanggar apa yang digariskan oleh agama. Tapi itu jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Kalau kita itu mohon ampunan pada Allah, kita membawa dosa seluas langit dan bumi, Allah pasti akan mengampuninya. Oleh karena harapan kami bersama, ayo kita manfaatkan bulan Ramadan ini. Yang pertama tentunya adalah bagaimana caranya kita itu bisa memelihara puasa kita. Gitu. Puasa kita dengan baik, kemudian kita ikuti dengan kegiatan-kegiatan positif yang lain. Insya Allah semua dosa kita itu akan diampuni oleh Yang Maha Kuasa. Walaupun Gitu. dosanya setinggi gunung, Iya. selebar lautan gitu ya Pak ya, positif Iya. aja ya Pak. Yang penting niat kita tulus gitu ya Pak ya. Jadi yang kedua itu kan dosa kita dengan Yang Maha Yang Maha Kuasa Kuasa. itu ya. Iya. Tapi dosa kita, saya setiap hari mungkin dosa dengan Mbak Ati.
dengan sesama manusia ya Pak ya? Sama manusia, maka itu kita harus minta maaf. Berarti saya kemarin berbuat dosa, saya minta maaf. Itu artinya apa? Sudah dimaafkan, saya sudah tidak punya dosa lagi. Dan yang kedua adalah dosa itu semuanya akan diampuni kecuali satu dosa, yaitu dosa syirik. Gitu ya. Nah itu maka ya, Pak, ya? Merugi bagi orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan ini. Penuh dengan keberkahan dan ampunan. Iya. Baik Bapak, yang terakhir nih. Mohon harapan mungkin Bapak bisa menyampaikan ke pemirsa Kemangi, terutama untuk teman-teman ASN nih, apa sih harapan dan pesan Bapak untuk kita ini menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan keberkahan di bulan penuh ampunan ini? Ya, terima kasih Mbak T. Jadi yang pertama perlu kami sampaikan bahwasanya karena ini di bulan Ramadan, maka yang pertama, ayo kita pelihara puasa kita. Kita pelihara puasa kita. Karena apa? Karena dalam hadis itu disebutkan man shoma Ramadan imanan wah ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berniat puasa dengan ikhlas, kemudian mengharapkan ridhonya ya Pak ya, maka dosa orang itu akan diampuni dosa sebelum ini. Nah ini pertama harus kita pelihara puasa kita pelihara dengan baik, tentunya diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Di samping itu yang perlu kami sampaikan juga di bulan ini adalah bulan di mana amal kebaikan kita itu dilipat gandakan. Maka dari itu saya mengajak rekan-rekan semuanya, saya fokuskan kepada sedekah. Kita fokuskan pada sedekah. Sedekah apapun ya Pak? Termasuk sedekah senyum gitu ya Pak? Iya. Jadi bagi kita yang punya uang ya, punya duit, punya uang, ayo kita sedekah sebanyak-banyaknya. Bagi yang tidak punya uang, yang pas-pasan, ayo kita sedekah. Apapun yang kita punya ya Pak? Yang kita punya. Kita sebagai pegawai negeri, sebagai ASN, kita bersedekah. Bersedekah dalam hal pekerjaan juga. Kita melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, ini adalah sedekah. Ya. Jadi sedekah itu fleksibel, sesuai dengan kemampuannya. Dan memang jangan sampai dimaknai, saya ini orang miskin, mengapa harus sedekah? Jangan seperti itu. Karena apa? Karena yang namanya pekerjaan, Pak. Pekerjaan itu antara orang satu dengan orang yang lain itu bisa di-copy namanya pekerjaan itu. Ya. Mungkin saya jualan nasi goreng, mungkin orang lain juga bisa jualan nasi goreng. Tapi yang namanya rezeki itu tidak bisa dipaste, namanya rezeki. Sama-sama jualan nasi goreng, satu dengan yang lain, tapi hasilnya ini adalah beda ya Pak ya? Karena apa? Karena yang namanya sedekah, Mbak, itu adalah termasuk menolak bala, Mbak. Menolak bala. Mendatangkan rezeki ya Pak ya? Dan Allah itu pasti akan menggantinya. Saya ambil contoh Mbak Ati. Ya. Saya atau Mbak Ati, mungkin orang lain atau siapalah yang punya anak orang apa itu selalu bermasalah, kemudian mungkin karir kita selalu bermasalah mungkin ya, dan lain sebagainya. Pokoknya semua permasalahan itu bisa diatasi dengan sedekah. Ya, insya Allah itu ya. Kita tidak perlu pesimistis, saya mau berusaha seperti ini dan lain sebagainya. Tidak perlu pesimistis. Dengan bersedekah, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Masalah yang seharusnya nggak diterpikirkan, nggak mungkin terselesaikan, bisa terselesaikan ya. Bisa terselesaikan dengan sedekah. Dengan sedekah. Maka dari itu di bulan Ramadan ini saya mengajak semuanya, ayo kita untuk bersedekah. Bapak untuk closing statement bisa Bapak sampaikan ke pemirsa Kemangi. Bagaimana pesan-pesan Bapak terkait etos kerja khususnya bagi ASN Kementerian Agama Kabupaten Pati? Iya, terima kasih Mbak T. Jadi terkait dengan etos kerja yang ada di Kementerian Agama dalam bulan Ramadan ini, yang pertama saya berpesan, ayo kita manfaatkan ya. Jangan sampai kita terlena ataupun kita tinggalkan bulan Ramadan ini tanpa adanya satu kegiatan yang baik.
Maka dari itu harapan kami, saya mengajak semua pegawai Kementerian Agama Kabupaten Pati khususnya untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kemuliaan ini. Kemudian yang kedua, khusus untuk sahabat-sahabat Kementerian Agama, saya juga berpesan, ayo kita laksanakan tugas dan fungsi kita ini dengan sebaik-baiknya. Yaitu yang pertama, agar etos kerja kita ini bisa menjadi lebih baik di bulan Ramadan ini. Yang pertama, ayo betul-betul kita syukuri, Mbak. Kita syukuri keadaan kita yang saat ini. Apapun keadaan Apapun keadaan kita harus kita syukuri. Karena itu adalah yang terbaik untuk kita saat ini. Jadi pemberian Allah itu adalah pasti yang terbaik. Itu harus kita syukuri apapun bentuknya, apapun keadaannya. Itu yang pertama. Karena yang namanya syukur itu kita akan menjadi orang yang bahagia. Ya. Jadi kita mau melaksanakan pekerjaan sudah diawali dengan rasa bahagia. Saya kira pekerjaan selanjutnya itu akan menjadi ringan. Ya. Pertama kali harus bersyukur, Pak. Ya. Alhamdulillah ya Pak ya, kita sudah di posisi saat ini. Berarti kalau orang Jawa bilang ojo ndangak tapi ndilek ngaten ya Pak. Bersyukur dengan senyuman saja. Kemudian yang kedua, setelah kita bersyukur ya, karena ini bulan Ramadan, kita harus bisa menjaga, dan juga harus bisa memikirkan kegiatan-kegiatannya. Yang pertama, di bulan Ramadan ini hanya ada 3. Yang pertama, kita juga harus bisa memanage ya, bagaimana pekerjaan kita. Itu satu, agar tetap kita bekerja seperti biasa, bahkan lebih meningkat gitu ya, di bulan Ramadan. Walaupun waktunya dikurangin ya Bapak ya. Kita harus lebih meningkat. Kemudian yang kedua adalah istirahat, penting ya, penting. Dan yang ketiga adalah beribadah. Ketiga ini harus betul-betul kita kelola dengan sebaik-baiknya. Harus selaras ya Bapak harus ya. Selaras. Nggak boleh yang satu lebih kecil, yang satu lebih, nah itu ya Pak ya. Harus seimbang gitu ya Pak. Kita itu harus adil dengan tubuh kita, Mbak. Harus adil. Waktunya istirahat ya. Istirahat. Waktunya beribadah. Karena apa? Karena bulan Ramadan adalah semuanya dilipat gandakan. Kemudian etos kerja juga demikian. Gitu. Dan yang ketiga itu tipsnya adalah agar etos kerja kita lebih baik. Yang ketiga adalah kita jaga kesehatan dan pikiran kita. Ya, kita jaga kesehatan. Paling tidak itu ya, ketika kita selesai sahur ya, di fajar itu pada sholat jamaah subuh, mestinya kita tidak perlu tidur lagi Mbak itu ya. Tapi kita sempatkan untuk jalan-jalan mungkin 20 sampai 30 menit. Jalan-jalan ringan saja. Itu adalah dalam upaya untuk menjaga kesehatan. Dan yang tidak boleh dilupakan lagi itu adalah bagaimana kita itu menjaga pola makan. Jangan sampai di bulan puasa ini kita hanya memindah makan di siang hari, kita pindah di malam hari. Semuanya masuk ya Pak ya. Itu yang tidak baik untuk kesehatan kita. Dan yang paling penting itu adalah ayo kita berpikir yang positif. Berpikir yang positif. Insya Allah semua kegiatan akan bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Semua pikiran jernih ya Pak ya. Baik Bapak, Masya Allah luar biasa sekali pembahasan kita kali ini di episode podcast edisi Ramadan. Terima kasih pula atas ilmu dan arahan yang telah Bapak berikan yang sangat berharga sekali. Semoga kita semua senantiasa diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk menjalani ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain di bulan penuh ampunan ini. Dan terima kasih pula kepada sahabat religi, sahabat setia Kemangi atas perhatiannya. Jangan lupa ikuti terus podcast edisi menarik Kemenang Pati selanjutnya. Saya Atik Mufida mohon pamit. Sampai bertemu di podcast edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.